mereka anak muda ini punya potensi yang besar. Ya. Nah, potensi-potensi inilah yang akan kita gali. Iya. Sehingga saya ini sebagai orang tua yang pernah muda tentunya berpikir tentang hal ini. Iya. Artinya hidup kita ini bisa memberikan manfaat. Iya. Lebih-lebih kepada anak muda. Harapannya adalah kita harus selalu belajar dan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pensiunanku yang ada di Kabupaten Kutai Timur, di 18 kecamatan, khususnya di Kecamatan Sangatta Utara. Malam ini saya kedatangan tamu mulia, karena kita diperintahkan oleh agama sebenarnya kita harus memuliakan para tamu-tamu kita. Jika kita ingin dimuliakan, makanya baru saya ngomong dari tamu. Kalau Anda ingin dimuliakan oleh orang lain, maka muliakan orang yang Anda temui. Oke, baik, malam ini kita akan bicara terkait dengan biasa tema politik di tahun politik. Seorang senior di Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kutai Timur, Ustaz Haji Ali Mahmudi, sarjana ilmu. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Semakin hari semakin gaul, beli kopi. Menyesuaikan terus. Menyesuaikan ya? Oh begitu, iya. Luar biasa ya, penyesuaian. Karena yang akan beliau hadapi anak-anak muda, nanti anak muda ini kita gali pandangan anak muda ini terkait dengan bagaimana sih pandangan mereka ini terhadap Haji Ali Mahmudi. Karena ya bagaimanapun juga Haji Ali Mahmudi ini sudah puluhan tahun malah melintang di dunia politik. Sebenarnya hampir seangkatan sama saya sebenarnya. Hanya beliau dulu, saya tidak dulu. Kenapa saya tidak? Karena saya ini kawan-kawan anak muda yang di partai politik bisa diayunkan, bisa diajak bicara. Karena misalnya saya berdiri di salah satu partai politik, pasti mereka engganan atau segan untuk berdiskusi. Karena ya begitulah kenyataan kita politik Kabupaten Kutai Timur. Lebih banyak otornya daripada itu. Kemudian yang menemani saya malam ini juga Andi Ahmad Patri. Saya. Oh saya ya, kalau Anda ya, yang luar biasa malam ini dengan gagah perkasa, ya. Seorang anak muda yang sudah lama bersama. Kemudian aktivitasnya banyak. Salah satu aktivitasnya kalau tidak salah ini lagi menyelenggarakan pertandingan Open turnamen futsal Bupati Cup. Open turnamen futsal Bupati Cup 2023. Berarti 2024 ada dong. Siap. Kemudian ditemani juga oleh Cuke ini kayak kayak nama mobil ya. Iya kan? Ada mobil yang kecil-kecil itu, mobil Cuke. Apa kabar Cuke? Alhamdulillah sehat, Om Web. Cuke itu apa sih? Cuke itu nama panggilan dari teman-teman. Oh, nama panggilan. Nama saya Supriyadi Alfian. Oh iya, orang di situ memang selalu ingat itu. Untung bukan lah Cuke. Kalau dikesetkan orangnya itu punya konotasi yang sangat buruk. Kalau U-nya diganti itu bahaya itu. Jadi Cuki. Iya. Ini anak muda mulai mancing kita untuk tertawa ini. Politik itu harus dengan gembira, kita harus tertawa. Apapun yang terjadi kita harus hadapi dengan gagah. Kita harus hadapi dengan lapang dada. Ustaz Said, lama kita berketemu. Sudah berapa bulan lagi di podcast ini kan? Nah, alhamdulillah malam ini ditemani anak muda nih. Ya luar biasa nih.
bagaimana perjalanan politik akhir-akhir ini? Kami kira selalu bergerak. Iya. Karena kita itu hidup, Hmm. ya kan? Dikatakan hidup dikatakan itu bergerak, Hmm. ya kan? Ya, yang jelas adalah kita selalu membuka peluang untuk bagaimana masyarakat ini bisa bergabung dengan kami dalam proses suksesi ini, gitu kan? Iya. Termasuk ya para anak-anak muda ya, Hmm. seperti itu. Dan ini sangat penting sekali karena anak muda ini adalah mereka satu insan yang harus diberikan ruang khusus, Iya. ya kan? Harus diberikan kesempatan, Iya. harus diberikan tempat mereka Iya. untuk bisa lebih berkreasi dan berinovasi Hmm. karena mereka adalah nanti pemegang estafeta kepemimpinan kita seperti itu. Hmm. Dan ini sangat penting sekali dan saya merasa senang dan bangga. Iya. Pada malam hari ini kita ini ditemani oleh anak-anak muda. Semoga itu yang bisa memberikan saya anak muda. Begitu ya, Pak. Senang tadi. Ya memang bahwa di pilkada atau pemilu legislatif 2024 ini, saya lihat di beberapa partai politik itu kebanyakan diikuti oleh anak-anak muda. Nah, kita bersyukur bahwa anak-anak muda kita itu sudah terbuka matanya terkait dengan politik. Kalau menurut Cuke, gimana politik ini, Cuke? Jadi kalau sebelumnya saya ucapkan terima kasih sebuah kehormatan mengundang kami podcast UWP, Ya. satu-satunya podcast yang ada di Kota Timur yang sangat cemerlang. Mudah-mudahan bisa menjadi tiruan untuk anak muda, karena mungkin media salah satu pilar demokrasi, Pak, ya. Apa pertanyaan tadi? Politik. Jadi saya pikir politik adalah memang seluruh kebijakan harus dari politik. Ya. Apa namanya? Jadi saya heran kalau ada anak muda atau orang yang mengatakan tidak ada hubungannya dengan saya itu kalau yang politik itu. Ya. Saya pikir itu adalah kekeliruan. Karena apapun yang dilakukan di rumah dalam kehidupan sehari-hari itu sangat bergantung dari keputusan politik. Misalnya marah-marah saat tempas ban motor aja satu sederhana itu sangat pengaruh dengan keputusan politik. Ya. Misalnya kalau jalan misalnya berlubang dan para motor kempes itu pasti ada kaitannya dengan keputusan politik. Mungkin itu saya bukan. Itu saya dulu. Ini analogi yang luar biasa nih. Saya belum bisa mendapatkan malam ini bahwa nanti kita ada hubungannya dengan politik, itu luar biasa. Nah, kemudian kalau Andi Bakri gimana? Kalau menurut saya politik buat anak muda itu harus terjun langsung, Pak Om Epe. Kita harus terlibat karena ini yang menentukan kita masa depan buat anak muda. Iya. Itu mungkin dari saya. Ya, jadi kedua-duanya memberikan sebuah argumentasi bahwa memang seharusnya anak-anak muda itu ikut terlibat di dunia politik. Karena orang tua kita di kampung itu menyatakan kalau kau tidak ikut terlibat di politik, maka nanti kau mau dipolitiki. Ya, itu loh. Nah, itu dia. Terus tadi itu persoalan banyak hubungannya dengan politik. Nah, Ustaz Ali itu luar biasa anak muda. Saya pikir tadi mereka tidak bisa memberikan sebuah pandangan terkait politik. Ternyata informasi dari kedua anak muda ini sangat menggembirakan bahwa mereka sudah bisa memberikan argumentasi terkait dengan politik itu sendiri. Itu juga karena dipancing dari Om Epe. Om Epe sebenarnya Pak pintar mancing. Nah, kemudian Ustaz Ali, bagaimana caranya Ustaz Ali bisa menggiring anak-anak muda ini sehingga dia adalah bagian atau sebagian daripada mereka adalah bagian untuk bersama-sama menjalani politik di pemilu legislatif 2024 ini. Yang kami pahami sebenarnya adalah mereka anak muda ini punya potensi yang besar. Nah, potensi-potensi inilah yang akan kita gali. Iya. Sehingga saya ini sebagai orang tua yang pernah muda tentunya berpikir tentang hal ini. Iya. Jadi tadi disampaikan oleh para dinda-dinda saya ini bahasanya politik ini sangat penting. Nah, cuman kita mungkin akan bertanya dari mana kita ini akan mengawali sebuah perpolitikan. Iya.
saya yakin semua itu berproses, Iya. ya membutuhkan waktu dan sebagainya. Dan alhamdulillah, saya yakin segala sesuatu tergantung dari lingkungannya. Iya, iya. Saya membentuk suatu komunitas adalah suatu komunitas kebaikan, baik dalam hal bidang olahraga dan lain sebagainya, yang mana kita akan lebih tahu dan lebih dekat dengan mereka sebenarnya di mana sih kelebihan mereka ini. Iya, seperti iya, itu. iya. Tapi yang jelas mereka juga katakan manusia hidup ini tidak bisa terlepas dari politik. Iya. Sepakat setuju dan setuju sekali. Iya. Dan artinya mereka sudah bisa memahami sesuatu yang luar biasa, Iya. ya kan? Cuman sayangnya kadang-kadang kita ini adalah bak debu ditiup oleh angin, gitu. Ya kan? Mbak debu ditiup oleh angin. Iya. Ini istilah baru. Iya, iya, iya. Jadi kadang-kadang sesuatu yang memiliki nilai besar, Iya. ya kan? Gara-gara lingkungan yang tidak bagus, Hmm. ya mereka akan menyatu itu saja, ya kan? Satu dianggap seolah nggak memiliki arti, dan yang kedua adalah seolah-olah juga dianggap sesuatu yang kecil, Iya. sehingga caranya mudah mereka bagaimana untuk memberdayakan istilahnya untuk mengelabui para pemuda-pemuda itu. Nah, kami pada prinsipnya nggak ingin seperti itu. Kami ini adalah politik yang mendidik, Iya, iya. bukan hanya melakukan suatu pembodohan dan sebagainya, sehingga akan melahirkan suatu produk-produk politik yang tidak berkualitas. Iya, iya, iya. Nah, kami menginginkan ada kemajuan di bangsa dan negara kita ini, ya kan? Oke lah, semua orang pasti punya kepentingan. Tapi masa sih kita harus dengan cara membodohin orang Iya. supaya bisa menjadikan kepentingan kita terwujud? Iya, iya. Kan begitu Iya. begitu bahayanya kalau terjadi. Nah, alhamdulillah kami untuk komunitas anak muda dan sebagainya, ya secara hukum mereka selalu bergesekan. Iya. Walaupun awalnya mungkin mereka juga sangat empati, apa istilahnya tidak simpati ya, Iya. tidak tertarik, tidak ada ketertarikan dengan hal politik itu. Karena yang muncul di masyarakat biasanya adalah politik itu kotor, Iya. politik itu kejam, dan saya sepakat. Iya. Tapi kan sekarang tinggal siapa pelaku politik yang sebenarnya. Politiknya tulisan saja, Iya. ya kan, bisa dibelak-belokkan dan bisa diapakan saja sesuai dengan keinginan para pelaku-pelaku politik. Nah, ini saya kira seperti itu. Dan saya juga bersyukur karena di media ini kami kira adalah orang akan menunjukkan sejauh mana kualitas. Saya nggak nyangka juga kalau mereka ternyata bisa berbahasa yang seperti itu. Nah, iya. Karena kalau sama saya kan urusannya ngopi ya. Oh, gitu. Ngopi, secara kayak gitu nggak berbicara masalah politik. Gitu. Dari kopi ke futsal. Ya, sekitar itu. Iya, iya, iya. Ya kan? Anak muda mereka kadang-kadang juga mereka berpikir di warung kopi itu. Iya. Apakah kira-kira kita ini juga bisa ya mendirikan sebuah warung kopi seperti naik kelas, kan seperti itu kan? Iya, iya, iya. Sama juga yang di futsal, kira-kira bisa nggak ya kita mengelola sebuah klub futsal yang luar biasa, sehingga tidak ketinggalan dengan di negara-negara yang lain, sehingga yang namanya olahraga itu bisa mengarah kepada hal bisnis seperti Iya, itu. iya, Nah, iya. ini kita akui ya kan, Betul. Arab Saudi, Liga Arab itu sekarang itu olahraga dijadikan sebuah bisnis besar-besar. Betul. Nah, ini lah seperti itu. Olahraga yang profesional. Ya. Nah, Cukai, yang menarik dari Ustaz Ali tadi, bahwa kebanyakan politisi itu menjadikan anak muda sebagai objek politik. Ada istilah beliau tadi itu, ya, ketika selesai jadi tiga. Kalau kita melihat itu, selama ikut terlibat, walaupun tidak terlibat secara langsung di politik, bagaimana pandangan cukup memandang pernyataan? Maksudnya kan kami ini anak muda sebenarnya Ya. fokus di kami ada komunitas namanya Pemuda Atim. Pemuda Atim ini Pemuda Pemuda Atim. Iya, iya. Pemuda Atim ini mempunyai banyak klub futsal, dan bahkan dia mempunyai lembaga riset dan media sendiri. Ya, lembaga riset itu namanya lembaga isu strategis, dan medianya namanya Santet News, di bawah PT Media Hitam Borneo. Itu medianya. Jadi apa namanya, fokusnya pandangan. Jadi saya pikir kalau menjadi generasi, maksudnya sebagai generasi pendahulu saya seperti itu dan begitu, saya pikir itu tidak ada akan perubahan. Jadi kami anak muda memang selalu berbuat maksudnya daripada anak-anak ini lari kepada hal yang negatif,
kami giring ke hal yang positif. Iya, iya, iya. Dan minimalnya memberikan suara di TPS dan mungkin saja dia bisa memberikan argumentasi atau apa namanya ya, kalau ada dalam dasar pikirannya bahwa ini adalah benar, saya pikir dia bisa menggiring temannya bahwa ini yang benar. Iya. Itu saya dulu. Yang dimaksudkan juga adalah ketika melihat tokoh politik, kemudian memantaunya dari jauh, lalu melihat langkah-langkah politik yang dilakukan oleh tokoh ini adalah langkah-langkah yang benar, maka juga akan mendorong teman-teman untuk mengikuti yang benar itu. Mungkin seperti itu. Yang seperti itu ya maksudnya. Luar biasa untuk ini. Nah kemudian Andi Bakri, Siap. Om MP. kembali saya ulangi pertanyaan saya tadi, bahwa kita tidak bisa menyangkali bahwa ada atau tidak banyak politisi kita yang hanya menggunakan anak-anak muda atau komunitas-komunitas tertentu pada saat ingin ingin mendekati pesta demokrasi, baik pileg maupun pilkada. Tapi ketika selesai pilkada selama 3, Ya. artinya seakan-akan orang-orang yang berjuang itu dilupakan. Itu yang dimaksud dengan Ustaz Ali tadi dengan istilah debu yang diterbangkan ini. Nah, kalau yang Andi Patri melihatnya dari sosok Haji Ali Muhyiddin itu gimana? Ya, makasih Om MP. Jadi beliau ini saya tidak kenal sebentar. Ya. Kebetulan juga tinggal di Gang Family. Oh, iya, Jadi iya, iya. saya paham beliau itu RT. Saya paham di lapangannya seperti apa. Beliau itu sangat sosial. Iya. Sama teman-teman pemuda itu sangat keluar aja. Oh, aduh. Ustaz Ali juga dengan anak muda dan sebagainya. Haji Ali kalau saya lihat Om, Ya. itu hitungannya sedekah buat jadi kita sebagai anak muda melihatnya beliau ini suatu sosok tokoh yang memperjuangkan, yang peduli sama anak muda. Ya. Jadi bahasanya itu bahwa Ustaz Ali ini adalah sosok politisi yang care, Ya. yang peduli kepada anak-anak muda, termasuk ya komunitas-komunitas olahraga tadi yang dimaksud itu. Mungkin kan ada rekam jejak tuh, Iya. jejak. Kita bisa lihat nanti gimana kalau beliau sudah naik. Kan namanya ada sosial media tadi. Ya, Nah, kita bisa lihat ukur, oh ternyata begini nanti hasilnya. Jadi nggak usah takut buat anak muda. Itu sih saya sebagai kuncinya. tidak usah takut anak muda mendukung orang-orang yang betul-betul memiliki rekam jejak politik yang baik, yang selalu membawa anak-anak muda ke arah yang lebih baik. Kemudian Cuki kan ikut bermain di media juga kayak. Iya. Iya kan? Media Borneo apa tadi? Sangat news. Oh, sangat saya menurut saya sih jarang main di media, ya kan, hanya main di podcast saja. Tapi saya pernah punya media kutim dan alhamdulillah media kutim itu terselamatkan 2 malam yang lalu. Saya sudah perbaiki dan sudah mulai aktif lagi. Bisa itu jadi wartawan saya. Bisa. Dicatat tuh, nanti kita jadi wartawannya tuh. Saya ikut sama kita tuh satu tim. Nah kemudian itu kan banyak hal-hal yang bisa sebenarnya digali tuh di dunia kita. Kemudian diperkenalkan dunia berita, ditulislah kegiatan-kegiatan anak muda itu. Kemudian kalau ada kebuntuannya, carilah orang-orang yang bisa memfasilitasi itu, berdiskusi dengan itu. Nah mungkin ya satu solusinya ke Haji Ali. Iya betul. Sehingga dalam hidup ini kan kita memang harus saling kolaborasi. Nah kadang juga anak muda itu seakan-akan merasa sudah pintar, hidup masih nyernya. Ya kan? Malu bertanya kepada yang tua. Ada juga orang tua yang arogan. Tidak sedikit yang begitu. Apa sih anak muda ini? Jadi alhamdulillah di sini ada cuma anak muda yang saya pakai sebagai operator. Iya kan? Saya rekrut anak muda untuk ikut terlibat di sini. Karena saya menganggap bahwa ketika saya itu siapa yang akan melanjutkan? Seperti yang dimaksud dengan Ustaz Haji Ali tadi. Kaderisasi. Ada proses kaderisasi, ada proses untuk
memasuki sebuah kegiatan, sebuah komunitas, sebuah organisasi, iya kan? Begitupun di dalam politik. Jadi kita harus melakukan kaderisasi. Nah, benar tidak bahwa Anda mendekati orang yang benar, Anda mendekati orang yang tepat, agar supaya bisa terarah kepada hal yang positif. Ya namanya Ustaz itu kan tidak mungkin bahwa kita ke jalan yang mendekati jurang kan? Iya kan? Nah itu dia. Kita harus bersyukur itu bahwa ada sosok politik yang care. Salah satunya adalah Haji. Nah, apa-apa saja yang telah diperbuat agar supaya anak-anak muda ini di lingkungan kerajaan ini mereka di dalam politik. Memang di dalam politik ya. Apa-apa saja yang sudah dilakukan Haji. Terus begini, yang awal kami lakukan kemarin adalah mengorganisir. Jadi anak-anak ini perlu dipikirkan satu wadah. Iya. Yang disebutkan tadi namanya DIT. Oh, DIT gitu. DIT itu saya itu orang filmnya dulu tuh. Iya kan? Gitu. Dia Avengers kayaknya. Iya. DIT. Pikir wadah ini mereka secara otomatis akan berpikir Iya. untuk apa wadah ini didirikan kalau nggak memiliki fungsi yang Iya, seperti iya, itu. iya. Nah, sebagai anak muda yang memiliki pemikiran yang cemerlang, Iya. ya alhamdulillah ibarat kayak bersambut aja pada waktu Iya, itu iya. mereka menawarkan ya kan, bahkan mereka sebenarnya adalah memberikan kepada kami masukan itu sebuah program-program ide-ide dan gagasan. Iya. Nah, saya katakan wah luar biasa ini anak, ya Iya, kan? iya. Makanya tidak ada salahnya kalau ini kita fasilitasin, Iya. kita dukung, kita berikan ruang, kita berikan tempat sampai mereka nanti akan kira-kira menggantikan kita. Iya. Ya kan? Kan nggak mungkin kita akan duduk di situ terus kan seperti itu. Ya minimal kerja kabupaten naik ke provinsi. Siapa yang menggantikan nanti kabupaten? Iya, iya. Artinya regenerasi itu harus kita persiapkan, ya kan? Nah, itulah sebenarnya fungsinya wadah yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tentunya pahamlah organisasi itu tidak akan jalan, ya kan? Kan ada istilahnya apa? Kalau organisasi itu manajemen dan money, ya kan? Harus ada orangnya, ada pengurusnya, ada strukturnya. Iya, iya. Kemudian untuk melaksanakan itu harus ada namanya sebuah manajemen. Bagaimana manajemen organisasi itu dijalankan. Iya, iya. Dan yang ketiga harus ada money-nya. Betul. Organisasi kalau tidak ada uangnya tidak akan jalan. Ibarat ya motor dibeli nggak dibelikan bensin nggak jalan dia. Nah inilah prinsip itu. Jadi kami ya alhamdulillah dikala Allah memberikan rezeki kepada kami, apa salahnya kita berikan kepada mereka toh untuk sebuah kebaikan-kebaikan ya, seperti itu. Dan ya alhamdulillah organisasi itu berjalan sampai akhirnya juga bisa menangani beberapa event yang berstandar Kutai Timur seperti itu. Nah ini bahkan malah open turnamen futsal ini. Nah, artinya bukan Kutai Timur aja, berkelas nasional sudah kan seperti itu. Nah kedepannya bisa berkelas internasional. Nah ini artinya kan suatu kemampuan yang luar biasa. Anak-anak muda Kutai Timur yang berada di ujungnya Indonesia ini ternyata memiliki kapasitas yang luar biasa yang tidak kalah. Ya itu mungkin seperti itu. Tadi saya dengar bahwa mereka ini meninggalkan kegiatan pertandingan futsalnya katanya. Karena hari ini malam ini ada futsal ya. Itu ada berapa banyak pesertanya tuh? 32. 32 tim ya. Futsal Bupati Cup. Hari ini terakhir babak penyisihan grup Oh, tanggal 2. nah yang menjadi apa? Yang mengorganisir ini tim itu Teman-teman dari luar biasa ya. Ini bidang paling sekali. bekerja sama dengan AFKAP. Oh, bekerja sama dengan AFKAP ya. Ini luar biasa. Sudah berjalan. Sini untuk ketemu Om Bebe. Oh, Kalau MWP mungkin harus ngobrol gitu ya. Nah, itu 34 peserta ya. 32. 32 peserta ya. Nah, kemudian hadiahnya berapa? berhadiah 120. Musuh 20 juta ya. Ini luar biasa juga. Karena bagaimanapun juga ya salah satu untuk meningkatkan semangat para petarung-petarung olahraga itu mengatakan hadiah itu sebagai perangsang, sebagai pembinaan.
ya kan, Memicu anak muda memicu anak-anak muda untuk lebih berlatih. lagi di bidang olahraga khususnya futsal itu. Kapan finalnya? Tanggal 9 Tanggal 9 hari September. September ya? Malam Minggu. Malam Minggu ya? Iya. Oh, seminggu lagi berarti? Ya. Dan saya ada kesempatan, saya akan hadir, saya akan gerebek kegiatan itu. Jadi Om Kan ini bukan hanya podcast, ada program gerebek, namanya gerebek Om BP. Jadi turun ke lapangan, ambil atau meliput aktivitas masyarakat. Kalau grafik barat ya saya pakai. Bisa. Ada sesuatu yang berbahaya, nah itu bagus tuh. Nanti saya panggil polisi sama-sama kan? Nanti bantu saya. Oh iya. Itu artinya kita menggerakkan sesuatu yang salah agar supaya dia menjadi benar. Iya. Iya kan? Saya tidak bilang salah dan cuma grafik barat kan. Di sini berak-berakan kan? Oh barat. Kalau double berarti tanda tanya Pak. Nih, orang tua nih. Iya. Nah, itu tanggal 9 ya, malam minggu. Malam Minggu. Ustaz Ali, gagasan yang apa futsal Bupati kami ini, apakah memang digagas oleh adik-adik kita anak muda ini yang dari hati? Iya, betul. Jadi mereka punya gagasan, Mhm. sesuatu yang baik, Mhm. ya tentunya kita support itu. Iya, Mereka dari pemerintah pun juga support itu. iya. Terutama pemerintah sesuatu yang luar biasa, ya. Mhm. Artinya pemuda juga sudah punya kedekatan dengan bupatinya. Iya. Seperti itu. Mhm. Punya kegiatan Bupati Cup. Iya. Jadi bawa nama kita. Nah, jadi yang jelas gini, jadi kami juga sebagai generasi ya, sudah agak tua ini. Iya. Mendekati sepuh. Rasa Iya. sehingga pemuda nanti bisa punya tempat tersendiri. Iya. Ya sangat bagus, Mhm. ya kan, buat ya pertemuan juga daerahnya seperti itu. Nah itu harapan kami. Iya. Terus kemudian yang selanjutnya adalah mereka juga enggak semata-mata langsung seperti ini. Mhm. Mereka juga berproses, Iya. berproses. Mhm. Coba proses itu banyaknya di warung kopi. Iya. Ya, Biasa anak milenial kan gitu tuh. seperti Gitu. itu. Hmm. Dan alhamdulillah dalam prosesnya mereka bisa selalu berkembang. Mereka memang sudah ada sekitar 7 klub binaan kita. Oh, gitu. Itu seperti itu. Hmm. Dan semoga aja nanti dengan klub yang ada ini juga bisa bersaing ya dengan klub yang lain yang ada di luar Kota Timur seperti itu. Nah, selanjutnya adalah sebenarnya program kita bukan hanya olahraga saja, Hmm. ada juga program sosial yang kita lakukan. Iya. Ya termasuk politik. Karena ke depannya saya akan juga melakukan seperti politik seperti itu ya. Iya. Tidak pada muda ini karena saya yakin karena memang di sekolah kan mereka belum mendapatkan materi itu. Nah itu dia. Seharusnya memang Ustadz Ali, ada dulu kita diskusi itu bahwa politik itu seharusnya sudah masuk di kurikulum SMA sebenarnya. Agar mereka betul-betul paham betul politik itu apa. Iya kan? Bukan politik-politikan. Agar supaya mereka terbina moralnya ketika sudah masuk ke dunia politik. Karena bagaimanapun juga yang namanya politik itu kan penuh ranjau-ranjau, penuh tikungan. Iya kan? Bukan hanya hubungan antara perempuan dan yang di masa muda seperti Cukai, hubungan cinta yang penuh ranjau-ranjau, politik juga punya ranjau-ranjau. Kalau tidak hati-hati bisa ditikung di lingkungan. Jadi kami pun ingat perjalanan bangsa dan negara kita ini. Iya. Bagaimana tentang Sumpah Pemuda. Iya. Yang pertama, yang kedua adalah bagaimana peran pemuda dalam mewujudkan proklamasi di negara bangsa kita ini. Iya. Siapa yang mendesak Soekarno Hatta? Ya, para pemuda-pemuda yang di Menteng seperti Iya. itu. Bahkan mau dipilih. Nah, seperti itu. Iya. Inilah pemuda. Iya. Tapi kalau yang dalam hal yang lain kami kira mungkin perlu kematangan ke depan. Iya. Ini proses menuju kematangan mereka Iya. ini. Iya. Kan? Iya. Walaupun tidak menutup kemungkinan tidak ada politisi kita yang masih muda dan saya anggap juga itu bagus ya, kayak Bung Irwan itu saya bisa senang punya anggota dewan seperti itu, artinya bisa memotivasi kita Iya. seperti itu. Nah, ini.
Tapi ternyata di balik itu saya simak ternyata beliau itu sarjana ilmu politik. Iya, Dia sama dengan saya. Haji Irwan SIP. Ya. Iya. Master Pendidikan. Agus Riansyah juga sarjana ilmu politik. Nah ini tanggap sesuatu dua pemuda yang luar biasa dalam memberikan kontribusi di Parlemen. Iya. Bagaimana tentang idealisme mereka, perjuangan mereka. Iya. Luar biasa. Tapi ternyata mereka sarjana ilmu politik. Gitu, Iya, kan? iya. Nah artinya ini juga sesuatu yang sangat penting, ya kan? Sangat penting bahasanya. Ya ibaratnya itu begini lah. Kalau mereka sarjana ilmu politik ini, kalau mau masuk ke parlemen itu sebenarnya sudah siap bekerja dia. Betul. Bukan baru belajar mau bekerja. Karena ilmunya sudah ada. Sudah. Iya, iya. Ini didapatkan mereka 5 tahun. Ya, Iya. ini kami kira ini suatu hal yang penting, Iya. ya, yang mestinya harus menjadikan suatu bahan pencerahan buat Iya. para pelaku politik ini, sehingga mereka bisa meningkatkan secara sumber daya manusia. Iya. Yang saya senang sama Haji Ali karena beliau objektif dalam menilai, bukan berarti nanti orang-orang di separtainya aja yang bisa diangkat. Iya. Tetapi kan seperti Haji Irwan kan dulu sebut tadi itu dari Demokrat. Kenapa Haji Ali menyebutkan nama Haji Irwan? Ya karena memang beliau adalah satu pemuda yang memberikan motivasi kepada pemuda-pemuda lain untuk ikut di dunia politik. Dan itu yang dipotret Haji Ali. Ya kan? Jarang politisi itu loh yang mau mengakui politisi lain. Bahkan kalau perlu, ya kan, jegal itu tidak boleh. Gas. Jangan digas. Itu sama halnya politik pecah belah. Nah, orang-orang yang memiliki ilmu politik seperti dia itu ya mencermati itu dengan bijak, kemudian mengapresiasi, menyampaikan yang benar. Kan masalah. Jangan yang salah yang benar disalahkan, itu tidak baik. Nah, ini pelajaran penting ini. Nah, pertanyaan saya oke. Selama ini bagaimana pandangan Sukri Alfindrani melihat sosok aja? Itu saya disampaikan tadi. Yang pertama adalah bahwa beliau adalah sarjana ilmu politik. Iya. Saya pikir tugas dari parlemen sudah dipelajari. Iya. Tugas parlemen kan 3, Pak. Iya. Pak UMP ya. Iya. Anggaran, pengawasan dan legislasi. Iya. Saya pikir itu sudah clear di bidang itu. Iya. Dan juga disampaikan oleh beliau bahwa satu gang mereka beliau Iya. sama Andi Ahmad Patri. Oh, satu gang. Ya, dan kebetulan beliau adalah RT. Itu RT. Ya, itu Pengalaman itu sudah. ya baru kan mereka beliau adalah pembina di Pemuda Atim di Iya. DIT tadi. Iya, iya. Yang kata Ustaz Ali itu ada 7 komunitas. Ada 19 banyak, ada dari klub bola dan misalnya. Oh, Dan Pemuda Atim itu sebenarnya itu kami bentuk karena melihat dari historis bahwa peran, kalau kita melihat historis sejarah bahwa peran pemuda itu sangat penting di memberikan sumbangsi terhadap kemerdekaan. iya. Kalau saya melihat pertama di tahun 1908 itu dari Budi Utomo, Iya. 20 tahun setelah itu Sumpah Pemuda. Iya. Setelah itu 45 bagaimana kita tadi diculik Bung Karno Iya, iya. untuk bagaimana diplomasi muda dengan tua cepat atau lambat Iya. kemerdekaan. Itu peristiwa Rangis Denglok. Ya, Ya, sampai 1965 agresi militer sampai di tahun 1998 sampai di ini di masa era reformasi. Iya. Dan semangat dan spirit itulah sebenarnya yang membuat kami dari anak-anak muda Sangatta melakukan deklarasi pada tanggal 28 Oktober 2020 melakukan deklarasi membuat yang namanya Pemuda Atim. Dan sebenarnya itu sejalan bahwa mudah-mudahan Pemuda Atim ini nantinya memberikan edukasi kepada teman-teman pemuda bahwa politik itu tidak sekejam yang kita pikirkan. Karena menurut Aristoteles, politik adalah bagaimana kita menyalurkan keadilan, kan betul atau salah? Salah kan? Betul. Ya, sebenarnya. Oh iya. Sudah benar. Ya, jadi mudah-mudahan sebenarnya teman-teman nanti itu bisa memberikan workshop dan edukasi terhadap mengenai politik bahwa pemuda minimalnya memberikan suaranya. Kalau bisa memberikan edukasi masalah mengenai politik. Karena kalau kita minder karena hal yang demikian, saya pikir siapa lagi kalau
kata Pak JK, gangguan kita siapa lagi? Nah, jadi kalau anak muda bilang, waduh, gitu loh, dulu banyak yang korupsi. Jadi kita harus juga korupsi. Tidak ada, maka peradaban akan hancur. Jadi bagaimana mudah-mudahan kami itu markas paradoks demikian. Itu saja dulu. Ya, luar biasa. Oke. Dia menggambarkan atau menceritakan kronologi sejarah terkait dengan kaum muda pada zaman itu. Mengingatkan kembali lagi buku pelajaran sejarah waktu SMP SMA dulu. Nah kemudian Ustaz Ali kan tidak melulu olahraga ya. Kan ada juga di keagamaan, di sosial lainnya, budaya. Nah kemarin kan itu bagaimana tuh terkait dengan yang saya tertarik itu bukan grebek sebenarnya sih, apa Jumat bersih gitu. Itu kenapa tuh yang digalakkan gitu? Itu kan gagasan bupati gitu ya. Sebenarnya kegiatan Jumat itu masih ada itu. Oh masih ya? Ya, jadi kegiatan itu kalau sekarang itu terbagi 3 ya. Oh. Hari Jumat, hari Sabtu, dan hari Minggu. Nah, hari Jumat ini adalah kegiatan itu desa. Oh deh. Iya. Kemudian yang besar di hari Sabtu itu adalah di dinas lingkungan hidup. Iya. Sabtu bersih. Berjalan. Iya. Nah, cuma bagi kesibukan Bapak Bupati nggak selalu ikut hadir. Iya. Mungkin di waktu-waktu tertentu bisa hadir, dia baru bisa hadir seperti itu. Dan insya Allah ini kan justru malah nanti lomba gemar yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sumatera Utara. Nah ini kan suatu dasar yang motivasi bagaimana kita bersih, bahkan gemar itu. Nah ini ada nilai plus yang bukan bersih saja, tapi bagaimana orang-orang itu warga itu mau bersih. Nah ini sangat penting sekali dalam kita belajar dari kota Jakarta, yang notabene kualitas udara yang sudah sangat rendah. Ini tidak bisa kita biarkan itu saja. Artinya ini harus bisa menjadi sebuah pelajaran berarti buat kita semuanya, supaya daerah kita ini tidak mengalami hal yang seperti ini. Kita harus menanam, ya kan? Jangan sampai kita menebang, kita tidak mau makan. Nah ini suatu hal yang ironis mungkin. Ini tidak boleh terjadi hal yang seperti itu. Nah yang saya sayangkan itu sekali itu kan pohon-pohon di depan kecamatan itu kami tanam 8 tahun yang lalu. Ya kebetulan waktu itu saya ketua G20 Mei. Kita tanam pohon. Beberapa bulan yang lalu ditebangi, itu kita kecewa. Seharusnya kalau mau dipangkas lah, jangan ditebang. Karena itu 8 tahun itu luar biasa. Itu juga kan salah satu bagaimana mengurai polusi yang ada di Sangatta. Walaupun sebenarnya kita tidak lihat, padahal polusi di Sangatta luar biasa karena dekat dengan tambang. Itu. Nah, kemudian di Andi Ahmad. Oh, Andi Ahmad Patri. Saya selalu ingat Andi Agrimap Biari itu teman saya. Andi Ahmad. Nah, kan berdekatan juga tuh dengan Ustaz Ali kan. Nah, kepastikan dia sosoknya sehari-hari. Tadi sudah disampaikan ke publik bahwa beliau itu banyak sedekah. Nah, salah satu cara beliau bersedekah itu kan mendirikan organisasi muda tuh. Iya kan? Nah, selain itu apa yang Andi Ahmad dia sosok beliau itu? Beliau ini salah satu bisa memegang komitmen. Nah, kedua beliau ini enak dihubungin Om P. Iya. Kapan pun ada tuh biasa itu tokoh atau pejabat itu agak susah ditelepon. Dengan beliau ini enak ditelepon juga. Om. Ketiga enak komunikasinya. Kita punya konsep buat pemuda gini. Oke, beliau langsung setuju. Jadi enggak ada alasan kami buat tidak mendukung beliau atau memberikan kesempatan buat beliau duduk.
Mungkin itu Om. Ini bukan kampanye. Saya hanya menyampaikan bagaimana sosok Ustaz Ali di depan mata Andi Ahmad. Tetapi Andi Ahmad sudah menyampaikan itu. Ya, orang nanti orang bilang kampanye mau apa ya terserah. Yang Iya, penting kita sampaikan kan. Betul. Ini kan hanya sosialisasi. Iya. Iya. Ya, Haji itu harus diberikan syarat. harus disampaikan ya. Sebenarnya saya pancing. Kalau tidak dipancing begitu tidak keluar. Biasanya kan anak muda ini merasa, apalagi kalau hidup seperti ini kan merasa, padahal di sini kan bisa aja enak aja, asik-asik aja sebenarnya. Dan memang salah satu hal yang kita harus pegang dan harus lihat politisi yang memegang komitmennya. Ya seperti tadi, kan banyak juga tuh. Pada saat pencalekan, HP saya nomor sekian, ya kan? Begitu selesai pencalekan, tidak sedikit juga yang hilang sudah nomor HP-nya kan? Bisa ganti HP atau apa dan sebagainya. Hilang. Ya, bisa jadi hilang, bisa jadi dihilangkan. Yang begitu tuh. Tapi ya tidak semua. Tapi yang baik-baik itu pasti nomor HP-nya tidak tergantikan. Kemudian cukai. Kira-kira program apa lagi yang kira-kira Cukai yang ingin Cukai kerjakan dengan teman-temannya di tim setelah turnamen ini selesai? Oh iya. Sebelumnya diperkenalkan semua produk UMKM sangat. Iya, ini yang kesalahan ini saya bantu. Ya, ini saya bantu saja ini. Jadi mereka Gratis. gratis. Nah, itulah partisipasi saya Peningkatan UMKM. UMKM. Ya, supaya UMKM itu semakin meningkat. Banyak orang bilang, banyak sudah sponsor itu. Hanya memberikan kesempatan kepada teman-teman UMKM untuk menghadirkan produk di sini. Boleh Anda tanya. Mereka Nanti kami juga dari teman-teman pemuda aktif punya produk. Bisa bisa. Jangan itu. Saya grebek produknya. Oh, Saya kenalkan di media sosial. Sip. Namanya grebek OMWP. Bisa dijawab dulu. Ya. Di pemuda aktif itu tadi, saya landasan kenapa kami dirikan. Ya. Saya sudah jawab tadi. Ya. Kemudian itu kami dari teman-teman Sangatta itu deklarasi membuat organisasi secara resmi itu di 28 Oktober 2020. 2020 ya. Dan itu memang punya program yang pertama tadi itu sudah dijalankan bagaimana pembinaan futsal, Iya. pembinaan bola, Iya. dan bahkan kami ini berusaha di setiap kecamatan membuat cabang. Belum dah. Iya. Dan yang intinya tadi itu di samping memberikan edukasi masalah politik Iya. dan memberikan wadah, kan kita tidak mengambil pelajaran spirit secara harfiah saja dari Iya. para pendahulu. Kita sebagai pemuda tidak lagi tuh bergerilya berperang secara langsung, Iya. tetapi memberikan kontribusi Iya. dari sudut pandang kita masing-masing. Iya. Dari bola, Iya. dari UMKM, Iya. dari WP, dari media. Iya. Jadi jadi kita hanya memberikan wadahnya supaya mereka berkreasi di bidangnya masing-masing. Ini yang luar biasa. Dan yang selanjutnya nanti kan mungkin ada bola berpeti cup juga. Nanti. Mungkin voli. Iya. Dan terima kasih atas pemerintah Iya. Dan memberikan kami juga sedang ucapkan terima kasih sebenarnya Iya. pemerintah yang memberikan ruang dan tempat Iya. untuk anak anak muda muda. berkreasi. Dan itulah sesungguhnya pemerintah memberikan ruang kepada anak muda agar mereka bisa berkreasi. Iya. Iya kan? Kemudian melakukan kedekatan emosional dengan anak muda. Anak muda jangan dijauhi. Karena bagaimanapun juga anak-anak muda ini ya seperti yang dikatakan oleh Ustaz Ali tadi adalah estafet pemimpin yang akan datang. Ya kalau kami yang sudah sepuh ini pada tidak ada. Misalnya OMP, kita hina anak-anak dari SMK yang memang jurusannya IT. IT. Tidak ada yang melanjutkan podcast ini. Iya. Iya kan? Nggak ada, sudah disiapkan kamu. Ada ini. Tidak ada. Kalau saya tidak lama ini. Kita juga nanti saya siapkan. Nanti bisa tingkatin awal atau kan ngobrol sama anak muda, tidak apa-apa. Welcome. Agar supaya ada wajah-wajah baru yang
Jangan OMBP lagi, OMBP lagi, OMBP lagi kan. Nah, saya sebenarnya sudah mau pensiun juga. Akan tetapi waktu itu ya lagi-lagi saya ngomong ketemu dengan bupati, ya beliau ngomong mana podcast. Oh iya betul. Ya beliau katakan bagaimana podcast sebenarnya. Alhamdulillah rusak kena banjir. Itu satu bukti bahwa memang podcastnya UWP masih dibutuhkan di Kuti Timur. Alhamdulillah. Ya, Khusus bahkan Indonesia. ya alhamdulillah. Jangan juga kamu kuliah OMBP. Saya berbicara fakta dan realita. Jangan juga karena nanti juga terlalu naik juga sejengkal kan. Alhamdulillah kita terwujudnya podcast ini karena ya rantangan Haji Ali juga ada. Meja ini kalau dasarnya salah nyanyi. Dan banyaklah teman-teman yang support. Akhirnya terjadilah podcast ini. Dan ada satu hal yang saya catat. Waktu itu saya bertemu beliau dan Haji Ali ngomong sama saya begini. Nanti banyak yang duduk di podcast OMBP. Dan terbukti. Alhamdulillah. Dan itulah yang saya katakan bahwa kata-kata itu adalah doa. Jadi kata-kata itu adalah doa. Akhirnya terbukti banyak yang duduk di sini kan. Banyak yang datang karena memang kita membuka ruang untuk teman-teman yang bicara adanya di sini, bicara apapun, bicara politik, bicara apa, dengan catatan jangan menyinggung perasaan orang lain. Itu aja sih. Tadi statement terakhir, ya kan? Kalau terlalu lama juga kita memberikan pernyataan anak-anak muda ini terkait Haji Ali, nanti disemprit kita kan? Kan poinnya sudah jelas bahwa mereka ini adalah orang-orang yang dibina oleh Haji Ali atau Ustaz Ali di gangnya, termasuk Hatim tadi. Statement terakhir Haji Ali. Pandangan Haji Ali terkait aktivitas politik anak muda di Kabupaten Kutai Timur khususnya Sangatta. Jadi begini Om, kalau saya perhatikan untuk kondisi di Kutai Timur ini tingkat partisipasi pemuda sudah agak lumayan ya. Jadi mereka yang aktif sebagai calon, sebagai termasuk salah satunya di PKS itu, di situ banyak kaum milenial yang tergabung. Contoh aja di dapil 1 ini setidaknya ada 4 orang ya, yang masih milenial ini di dapil 1. Makanya saya nggak akan memandang suatu hal yang enteng. Jadi justru ini harus menjadi suatu yang serius buat kita semuanya. Bahwasanya pemuda harus diberikan ruang gerak secara spesifik di masalah politik karena memang jumlah mereka juga tidak sedikit. Jumlah mereka cukup besar. Makanya saya sendiri sangat berharap juga kepada anak muda ini nanti sebagai pionir kami kan mereka akan mengembangkan jaringan-jaringan kami sampai mereka akan memahami juga masalah-masalah politik. Jadi nanti ada gerakan pembelajaran politik, nanti mereka akan bikin jaringan itu dan saya tentunya akan memberikan suatu bentuk workshop ataupun pelatihan atau pemahaman lah kepada mereka sehingga mereka akan memahami itu semuanya. Selanjutnya adalah kalau berbicara anak muda lagi tadi itu ya untuk menuju ke sana kami kira memang masih perlu proses sebenarnya. Walaupun kalau kami pahami mungkin ada beberapa anak muda yang di sana, tapi kalau orang kan boleh aja dengan penilaian sekarang walaupun mungkin akan berbeda. Oh, si anaknya itu masih anak-anak sudah jadi wali kota. Nah, ini ya kalau orang itu kan mungkin segi pandangnya kan beda-beda. Nah, tapi kalau menurut kami ini masih perlu ada pematangan sebenarnya. Perlu waktu mereka untuk proses itu sampai ya sehingga undang-undang kita itu dulu dibikin seperti itu pasti melalui proses kajian. Tidak mungkin perlu pasti diuji publik dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, kalau mau dirubah ya usia memang hak. Tapi buat saya secara pribadi adalah usia 40 usaha yang memang mengarah kepada usia pematangan. Kalau masih itu ya mungkin itu buktinya mereka terpilih ya sah-sah saja. Itu kan sebagai bentuk hasil sebuah demokrasi gitu kan. Tapi kalau disimak betul-betul sejauh mana sebenarnya kinerjanya seperti apa ini juga menurut kami juga harus ada penilaian yang care ya. Karena sekarang kadang-kadang itu ya maaf Om, ini di media kadang-kadang media ini bisa membentuk sesuatu yang kurang bagus dari bagus.
ya kan, atau sebaliknya, Iya. kan, sehingga muncul rasa pencitraan dan sebagainya. Nah, tentunya sekarang yang perlu diperhatikan adalah bagaimana peningkatan SDM itu sendiri. Iya. Di cara dia menghadapi informasi-informasi yang belum tentu teruji kebenarannya atau sepihak seperti itu. Nah, mungkin seperti itu. Jadi kami berpesan kepada adik saya ini, ayo kita berjuang bersama-sama, mengajak kepada yang lain untuk bagaimana bisa mewujudkan Kutai Timur ini lebih sejahtera seperti itu. Oke. Baik, Ustadz Haji Ali Mahmudi SIP. Pernyataan terakhir yang mewakili Oke. Jadi pernyataan terakhir dikutip kata-katanya Aristoteles Iya, iya. bahwa politik itu adalah bagaimana menyalurkan keadilan kepada seluruh masyarakat. Iya, iya, iya. Jadi pemuda itu jangan minder dan takut terhadap politik. Iya. Karena dalam satu keluarga saja, kalau kita kaji masalah keadilan, ada anak SD dan SMA, kalau sama-sama dikasih 10.000 pasti ngamuk yang anak SMA. Tidak adil. Tidak adil. Jadi apakah tidak adil itu sama besar atau bagaimana? Jadi itu jadi teman-teman itu bahwa jangan minder terhadap politik. Dan yang penutup, kenapa tidak ada kopinya UMP? Iya, iya, iya. Luar biasa juga ini. Saya tertarik dengan kadernya Haji Ali. Nanti sekali-sekali saya ajak ngobrol di media ini khusus untuk bagaimana melatih dia menjadi seorang host, ya kan? Ditunggu. Agar supaya generasi yang bisa menggantikan Om itu. Oke, baik. Sebelum saya akhiri podcast ini, selalu saya mengatakan bahwa anak muda itu atau kaum milenial itu adalah mereka kader bangsa ini, baik dari daerah maupun di kota-kota besar. Kemudian kita selalu menginginkan bahwa anak-anak muda itu jangan alergi terhadap politik, karena bagaimanapun juga politik adalah jalan juang agar supaya bangsa dan negara ini menjadi baik. Kemudian politik itu adalah bagaimana kita mempersembahkan sebuah komitmen, kemudian memperbaiki moralitas bangsa ini. Politik jangan dijadikan sebagai ajang untuk menjegal pihak-pihak lain. Sekian podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.